Halo para pedagang yang budiman. Proyek bersamamu Guru Markets. Kita mulai dengan data umum tentang perusahaan. Jika perlu, pemberhentian dapat dilakukan. Kami mengundang Anda untuk mempertimbangkan setiap parameter organisasi yang dimaksud dengan lebih cermat. Kita akan melihat indikator utama perusahaan Rio Tinto Plc ADR, ticker RIO. Ulasan ini dibuat menggunakan informasi per 13 April 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, perusahaan Rio Tinto Plc ADR termasuk dalam subkategori Metal Color. Ada 47 perusahaan yang mengikuti penilaian. Ini sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video ini. Total untuk perusahaan, 5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 1,1 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam keseluruhan pasar saham secara keseluruhan. Perhatikan bahwa skor rata-rata untuk seluruh pasar saham secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat 5 poin untuk perusahaan Rio Tinto Group. Membandingkan pergerakan harga saham suatu perusahaan Rio Tinto Plc ADR dan saham subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham Rio Tinto Group menunjukkan perubahan sebesar minus 14,5%. Terhadap perubahan harga pada subkategori tersebut minus 20,5%. Ini tidak mengatakan apapun secara pasti, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar perusahaan Rio Tinto Plc ADR senilai 71,27 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 368 miliar dolar. Rio Tinto Plc ADR menyumbang 19,348% dan merupakan salah satu perusahaan besar di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 42,62 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 161 miliar dolar. Rio Tinto Plc ADR merupakan bagian sebesar 26,552%. Dengan membandingkan nilai tukar saham dan nilai buku dapat kita lihat sebagai berikut. Membagikan Rio Tinto Group pada subkelompok dalam hal penilaian nilai tukar sebesar 19,348%. Kapitalisasi neraca sebesar 26,552%. Yang 37% lebih banyak dari bagian nilai tukar. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban utang perusahaan yang diteliti berjumlah 10,652 miliar dolar. Utang terhadap kapitalisasi buku berjumlah 25% dari modal. Skor hutang perusahaan, baik, 1 poin. Keseimbangan harga pasar perusahaan terhadap keuntungannya adalah 6,2. Dengan rata-rata subkategori 13,1, ini 53% lebih rendah dibandingkan rata-rata subkategori. Penilaian nilai pasar saham perusahaan terhadap keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 11,492 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 7,983 juta dolar. Dan ini 30,5% lebih sedikit dibandingkan saat ini. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori dapat ditoleransi, minus 0,5 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,3. Rata-rata subkategori adalah 1,8, yaitu 28% lebih rendah dari rata-rata subkategori. Penilaian harga saham perusahaan terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin.
Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 53.380 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 37,080 juta dolar. Ini 31% lebih rendah dari saat ini. Penilaian perkiraan volume penjualan di masa depan dibandingkan dengan indikator subkategori dapat ditoleransi, minus 0,5 poin. Marine penjualan sebesar 21,5%, dengan rata-rata subkategori sebesar 14,1%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 7,4%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 31,844%. Ini adalah peningkatan pangsa kapitalisasi pasar sebesar 65%. Dan fakta ini mencerminkan kesenjangan antara nilai pasar perusahaan saat ini Rio Tinto PLC ADR, bukan ke arah meremehkan. Jumlah modal pasar per karyawan organisasi sama dengan 1.196.000 dolar. Sedangkan pada subkategori Rp1.969.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 39,3%. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori baik, 0,5 poin. Jumlah keuntungan per karyawan individu adalah Rp192,9.000. Rata-rata untuk subkategori adalah Rp150,6.000. Dan selisih antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 28%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori baik, 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah Rp896.000. Menurut subkategori Rp1.069.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 19%. Estimasi pendapatan per individu karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori dapat ditoleransi, 0 poin. Saham yang dijual menyumbang 0,6%, dengan rata-rata subkategori 2,9%. Ini merupakan indikator risiko tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 42% untuk perusahaan Rio Tinto PLC ADR. Sedangkan pada subkategori tingkat RSI 14 sebesar 44%. Rata-rata, sekuritas subkategori tersebut dikutip dengan cara yang sama seperti saham perusahaan Rio Tinto PLC ADR. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $56,87. Perkiraan harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $82,34. Perbedaan antara perkiraan saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 45%. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia, tautan ke sana di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi secara mutlak semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim tertentu oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan terbuka, tautan di komentar yang dipasangi pin. Sebagai hasil analisis perusahaan Rio Tinto Group. Sistem informasi dan referensi penilaian saham Guru Market suatu keputusan telah dibuat. Buka order beli dengan harga $56,86. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang relatif tinggi. Penilaian perusahaan didasarkan pada model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 60,88. Stop loss ditetapkan pada 52,84. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss.
Dalam hal ini, order ditutup secara independen berdasarkan hasil sesi bursa pada 13 Mei 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, LZM, akan menjadi perdagangan jual penyeimbang. Video tentang pesanan penyeimbangan akan atau sudah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan, pesanan utama atau penyeimbang. Pesanan sebaliknya ditutup pada harga sebenarnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan bantuan dari Guru Markets.